Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Salmi dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 20B akan menjelaskan tentang teori belajar. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari teori belajar. Nah, teori belajar adalah upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Nah, selain itu, pengertian teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual mental siswa. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah teori belajar behavioristik. Nah, jenis teori belajar behavioristik. Nah, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output keluaran yang berupa respon. Nah, ini adalah beberapa teori belajar behavioristik. Yang pertama itu ada connectionism as airborne menurut Thorndike. Dari eksperimen dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya yang pertama ada law of effect. Nah, law of effect itu artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respons, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus-respon. Lalu yang kedua ada law of readiness. Nah, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar atau yang disebut dengan conduction unit, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Lalu yang ketiga ada law of exercise. Nah, artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Lalu yang selanjutnya ada classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Nah, dari eksperimen Dr. Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya yang pertama ada law of respondent conditioning. Nah, law of responding ini yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleksnya stimulus lainnya akan meningkat. Lalu yang kedua ada law of respondent extinction. Nah, yakni hukum permusnahan yang dituntut. Jika refleksnya sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Lalu selanjutnya ada operant conditioning menurut B.F. Skinner. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum belajar. Di antaranya yang pertama ada law of operant conditioning. Nah, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Lalu yang kedua ada law of operant extinction. Nah, law of operant extinction itu, jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu, jika diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Nah, Reber atau Muhyiddin Syah pada tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan operant adalah sejumlah perilaku yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan. Lalu, selanjutnya ada social learning menurut Albert Bandura. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau yang bisa disebut modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan punishment, seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan.
Nah, lalu inti dari teori belajar behavioristik ini adalah satu, belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Yang keempat, sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Yang kelima, yang bisa diamati dan diukur hanya stimulus dan respon. Dan yang keenam, penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang teori behavioristik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.